Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul mengukur kualitas layanan Wi-Fi di Gedung E, Institut Informatika dan Bisnis Dharmajaya, yang beranggotakan saya sendiri, Robi Ramadan dengan NPM 1911060035. Yang kedua, Irfan Afrega Saputra dengan NPM 1911060014. Yang ketiga, Febriansah dengan NPM 1911060019. Kami dari jurusan Sistem Komputer, Fakultas Ilmu Komputer, Institut Informatika dan Bisnis Dharmajaya. Yang pertama, kualitas layanan atau quality of service jaringan komputer. Pada pengukuran kualitas sinyal ini, kami menggunakan beberapa aplikasi Android yang tersedia di Play Store. Kami menggabungkan analisa dari beberapa aplikasi menjadi satu. Ada 4 karakteristik untuk melakukan pengukuran kualitas layanan dalam sebuah jaringan internet, yaitu yang pertama, reliability atau keandalan. Keandalan adalah karakteristik aliran data dalam jaringan internet. Setiap program aplikasi memiliki persyaratan keandalan yang tinggi. Untuk proses pengiriman data, email, dan akses internet harus dapat diandalkan dengan konferensi audio atau saluran telepon. Yang kedua ada delay. Delay adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengirimkan data sampai dengan data yang diterima. Mirip dengan karakteristik reliability, program aplikasi menoleransi penundaan secara berbeda untuk proses login, line telepon, konferensi suara, dan konferensi video. Memerlukan penundaan minimum dibandingkan dengan proses pengiriman data atau email. Selanjutnya ada jitter. Jitter didefinisikan sebagai variasi delay dari sebuah paket yang berasal dari aliran data yang sama. Jitter tinggi berarti perbedaan waktu tunda yang besar, sedangkan jitter rendah berarti selisih waktu tundanya kecil. Untuk aplikasi audio dan video, memerlukan jitter rendah untuk setiap paket. Jika jitter tinggi, maka perawatan tambahan diperlukan saat menerima data. Berikut adalah tampilan hasil penelitian kami pada gedung E lantai 2 menggunakan aplikasi speed test mendapatkan jitter sebesar 13 ms. Selanjutnya, pada penelitian di gedung E lantai 3 menggunakan aplikasi speed test mendapatkan jitter sebesar 13 ms. Kemudian ada bandwidth. Bandwidth adalah lebar jalur yang digunakan untuk transmisi atau kecepatan data jaringan. Aplikasi yang berbeda membutuhkan bandwidth yang berbeda. Pada penelitian kami, pada gedung E lantai 2 menggunakan aplikasi speed test mendapatkan bandwidth sebesar 4,8 Mbps, dan di gedung E lantai 2 menggunakan aplikasi speed test mendapatkan bandwidth sebesar 4,8 Mbps. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudara kami Febriansah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Robi. Yang kedua, teknik untuk meningkatkan kualitas sinyal Wi-Fi. Penjadwalan atau scheduling, paket dari aliran data yang berbeda tiba di router dan switch untuk digunakan. Teknik penjadwalan yang berbeda memperlakukan aliran data dengan tepat dan adil. 3 teknik penjadwalan yang dirancang untuk meningkatkan kualitas layanan yaitu antrian FIFO. FIFO atau phase in phase out adalah teknik antrian yang menyimpan paket ke dalam buffer atau ruang memori pada switch dan router sampai node router dan switch siap untuk memprosesnya. Jika kecepatan kedatangan rata-rata lebih tinggi dari kecepatan penawaran rata-rata, antrian akan disanggah dan paket yang baru diberi tanggal akan diabaikan. Yang kedua, antrian prioritas. Teknik antrian prioritas membedakan paket berdasarkan kelas prioritas. Setiap prioritas memiliki antrian sendiri. Paket prioritas pertama akan diprioritaskan terlebih dahulu, sedangkan paket prioritas rendah akan dilayani terlebih dahulu. Sistem tidak akan memproses antrian sampai antrian habis. Teknik ini lebih baik daripada antrian FIFO karena mengutamakan trafik yang tinggi seperti multimedia untuk mencapai tujuan dengan delay yang rendah. Namun, kekurangannya adalah jika aliran data tersebut
data terus-menerus pada prioritas tertinggi, maka paket-paket dalam antrian prioritas terendah tidak akan pernah mendapat kesempatan untuk mengantri. Kondisi ini disebut lapar atau stres. Selanjutnya antrian wajar berbobot. Teknik antrian wajar berbobot adalah penjadwalan yang lebih baik. Dalam teknik ini paket-paket masih berbeda dalam kelas dan antrian yang berbeda. Setiap prioritas antrian diberi bobot yang berbeda, di mana prioritas yang lebih tinggi diberi bobot yang lebih tinggi. Sistem akan memproses paket data setiap antrian secara bergantian dengan memilih paket pada setiap antrian berdasarkan bobotnya. Jika sistem tidak menerapkan prioritas ke kelas, maka bobot dianggap sama, jumlah paket yang berlaku sama. Dalam hal ini, antrian memiliki prioritas yang adil. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudara kami Irfan Aprega Saputra. Baik, saya akan melanjutkan materi yaitu layanan terpadu. Layanan terpadu merupakan model layanan terintegrasi yang dirancang untuk meningkatkan kualitas layanan pada jaringan internet. Model ini pada kualitas layanan pada lapisan jaringan IP atau sering disebut Internet Protocol, IP dirancang untuk pengiriman upaya terbaik. Artinya, setiap penerima dilayani dengan cara yang sama. Jenis pengiriman ini tidak memperhitungkan layanan minimal yang digunakan, seperti penggunaan bandwidth, misalnya untuk aplikasi audio dan video. Waktu nyata, jika suatu aplikasi secara tidak sengaja mendapatkan bandwidth yang besar, maka akan mengganggu aplikasi yang lain yang terjadi pada jaringan tersebut. Layanan terintegrasi adalah model QoS berbasis aliran yang dirancang untuk IP. Selanjutnya, diferensiasi service. Model layanan diferensiasi adalah kualitas layanan berbasis kelas yang dirancang untuk IP. Model diferensiasi service DS atau diperkenalkan oleh IETF, Internet Engineering Task Force, untuk mengatasi kelemahan model integrated service. Dua perubahan dilakukan. Yang pertama, proses utama dipindahkan dari pusat jaringan router ke tepi jaringan, host atau aplikasi. Router tidak perlu menyimpan informasi tentang aliran. Aplikasi atau host menentukan jenis layanan yang mereka panggil setiap kali mereka mengirim paket. Lalu yang kedua yaitu apa yang sebelumnya per aliran layanan diubah menjadi per kelas dalam layanan. Router meroutekan paket berdasarkan kelas layanannya, di mana kelas layanan ini didefinisikan dalam paket, bukan dalam aliran. Ini dapat memecahkan masalah jenis layanan, karena dapat menentukan kelas tergantung pada kebutuhan aplikasi. Baik, untuk hasil dari pengecekan plagiarisme akan dijelaskan oleh Saudara Robi Ramadan. Berikut adalah tampilan hasil dari plagiarism checker, laporan penelitian kami menunjukkan laporan ini mendapatkan 21% plagiarisme yang bisa dibilang masih aman untuk dinyatakan sebagai tugas besar untuk UAS mata kuliah keamanan komputer dan jaringan. Demikian presentasi kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.